Halo guys, kembali lagi bersama gua. Gue lupa, gue baru bikin podcast. Ini podcast pertama gua. Makasih yang udah dengerin. Ya, kali ini gue mau bahas tentang mobil listrik. Yang mungkin kita akan pakai 5-10 tahun lagi sih. Kenapa nggak sekarang? Karena harganya mahal. Kayak Tesla, BMW, itu ngeluarin mobil elektrik dengan harga yang fantastik. Bahkan sampai harus jual ginjal. Sembari kita nunggu mobil listrik jadi murah, jadi harga merakyat, coba kita lihat dulu mobil keluaran Nissan. Bukan karena hanya modelnya aja yang baru, Nissan ngeluarin inovasi yang baru. Nissan ngeluarin hal yang belum dikeluarin sama mobil-mobil lain. Mobil ini namanya Nissan Kick e-Power. Jadi dia bisa nendang. Nissan Kick e-Power ini punya teknologi yang unik. Uniknya kenapa? Karena dia tuh bahan bakarnya bensin. Yang dihasilkan itu adalah listrik. Jadi kayak mobil listrik tapi pakai bensin. Nissan Kick e-Power ini punya dua mesin. Jadi anggaplah satu tuh mesin untuk bensin, yang satu mesin untuk listrik. Nah, mesin untuk bensin itu gunanya untuk ngubah bensin jadi tenaga listrik. Nah, tenaga listrik itu bakalan ditransfer ke baterai. Jadi di Nissan Kick e-Power itu nggak hanya ada tangki bensin doang, tapi juga termasuk ada baterainya. Apa fungsi baterainya? Jadi kan ada mesin listriknya tuh. Nah, penggerak mobilnya itu menggunakan mesin listrik yang ditenagai oleh baterai tadi. Nah, unik kan? Untuk orang yang pengen nyobain mobil listrik tapi belum kesampaian, bisa juga nih pakai Nissan Kick e-Power ini. Selain harganya nggak selangit kayak mobil-mobil Tesla, BMW, Lexus, tapi kalian bisa ngerasain sensasinya gimana naik mobil listrik. Mobil Robocop. Nah, emang keuntungannya sih pakai mobil Nissan Kick e-Power ini nggak harus repot-repot ngecharger. Tinggal datang ke pom bensin, isi bensin, udah. Nanti bensinnya diubah jadi tenaga listrik, jadi nggak dipusingin tentang pengisian daya, dan juga nggak kalah dari mobil listrik, ramah lingkungan, ya kan? Nah, cuman nih ada yang baru lagi nih, berita bagus. Dimana Hyundai ngeluarin mobil elektrik yang murah, tapi nggak murah-murah banget. Ya, harganya masih di atas pasaran mobil konvensional. Dibanding sama Nissan e-Kick, Hyundai ini masih lebih mahal daripada Nissan e-Kick. Hyundai ngeluarin dua jenis mobil yang bernama Ioniq dan Kona. Perbedaannya ada di baterai. Ioniq penyimpanannya lebih sedikit dari Kona, tapi nggak terlalu beda jauh. Dan juga dari bentuk, kalau Ioniq itu bentuknya lebih kayak sedan, dan kalau Kona itu lebih ke crossover. Jadi crossover itu kayak tengah-tengahnya SUV sama MPV, jadi masih terkesan gagah dan kayak kekar gitu. Nah, kalau ngomongin mobil listrik di Indonesia itu sebenarnya masih banyak kendalanya sih. Kalau dilihat dari sisi infrastruktur, mobil listrik masih belum mendapatkan fasilitas yang baik, mulai dari kecukupan pasokan listrik, mulai dari pengolahan limbah baterai, ketersediaan charger station yang masih sedikit. Sebenarnya sih kalau untuk kecukupan pasokan listrik sama pengolahan limbah baterai, yang lebih mikirin tuh pemerintah. Tapi kalau untuk kita nih yang konsumen, pasti mikir, wah ada gak sih charger stationnya, banyak gak sih? Terus kalau misalkan baterai gua habis gimana nih, gua ngecas di mana? Pasti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, itu bisa jadi faktor orang yang pengen beralih ke mobil listrik itu masih memikirkan kemudahan dalam pengisian daya. Beda lagi kayak di Jepang, sebelum mobil listriknya itu digunakan secara massal,
pemerintah sudah mempersiapkan fasilitas pendukung mobil listrik itu. Beda lagi di Korea. Untuk menarik minat masyarakat menggunakan mobil listrik, pemerintah memberikan subsidi hingga 150 juta untuk rakyatnya yang ingin membeli mobil listrik atau beralih ke mobil listrik. Mobil listrik itu kan diisinya pakai listrik, nggak pakai bensin. Ada 2 opsi untuk ngisi. Pertama, bisa di rumah, homey banget kan. Di rumah dicolok, udah kelar. Tapi kendalanya nih, kalau di rumah itu kalian harus punya wall charging yang harganya tuh bisa 20-50 juta. Juga bisa sih nggak pakai wall charging, kayak yang portable yang emang udah disediain sama mobil elektriknya, pasti disediain. Jadi kalau in case lagi perjalanan jauh bisa dipakai. Tapi kendalanya pengisiannya lama banget, bisa belasan jam atau mungkin 20 jam lebih. Nah, dan yang harus dipikirin lagi nih juga masalah kapasitas listrik di rumah lo. Karena minimal untuk pengisian mobil listrik itu 2200 watt. Itu di luar dari pemakaian listrik di rumah lo. Jadi lo harus menambahkan daya setidaknya 2200 watt tersebut. Tapi kalau misalkan emang rumah lo wattnya gede, ya nggak masalah. Cuman contoh kasus kayak Om Fitra Eri, karena rumahnya itu wattnya untuk penggunaan listrik di rumah saja, akhirnya Om Fitra Eri nelpon PLN untuk ngebuatin sendiri meteran khusus mobilnya, dimana meteran itu terpisah sama rumah. Jadi bisa diukur tuh pemakaian biaya untuk mobil listrik tuh berapa. Kalau kecampur di rumah kan kita nggak bisa tahu secara detailnya. That's correct. Dan juga yang dipasang sama Om Fitra Eri itu 7700 watt. Nah, cara kedua nih, yang satu kan tuh di rumah ya, homey banget. Yang kedua itu di SPKLU, kayak kita sebut pom listrik. Kalau di pom listrik itu udah ultra fast charging, kayak untuk mobil Ioniq-nya Hyundai, pengisian penuh dari 20% nih. Untuk ke 100% itu waktunya 1 jam, cuman 1 jam doang. Sedangkan kalau di rumah bisa 5 jam, 6 jam, atau pakai yang portable bisa berjam-jam. Kalau di pom listrik ini hanya butuh waktu 1 jam. Ya ini untuk Ioniq aja sih, tapi lumayan cepet lah daripada pilihan yang homey itu. Dan sebenarnya sih kalau boleh saran ya, kalau pemakaian mobil listrik udah banyak, pom listriknya juga udah mulai banyak juga, nggak hanya di Jakarta tapi di Indonesia. Bisa tuh buat fasilitas penunjang lah untuk orang yang lagi nunggu pengisian. Karena kan pengisiannya sejam 2 jam lah. Dibikin kafe, restoran, atau Indomaret gitu. Jadi yang nunggu pun juga gak bosen. Dan juga bisa memberikan kontribusi secara ekonomi untuk sektor lain. Jadi kayak ada bisnis di dalam bisnis. Keren. Dan pertanyaan yang paling krusial itu tentang ketahanan mobil listrik tersebut. Kayak setahan mobil konvensional kah atau lebih ringkih dari mobil konvensional? Karena ini kan berhubungan dengan kelistrikan. Jadi untuk sebagian orang mungkin ngerasa khawatir, bisa jadi mengalami kekonsletan. Tapi menurut gua pastinya untuk sekelas Hyundai, Tesla, BMW, bahkan Lexus pasti udah mikirin tuh masalah-masalah yang kayak gitu. Dan yang gue baca, mobil listrik itu relatif aman untuk menerjang banjir ketimbang konvensional. Karena kenapa? Karena mobil listrik itu rapet, baterainya di bawah dan itu sangat rapet. Dan syarat mobil listrik itu harus punya IP International Protecting Rating System, di mana mobil itu tahan terhadap kebocoran air dan debu. Jadi udah dipastiin mesin, baterai itu aman dari air. Apalagi cuman kayak genangan air atau kena hujan. Pasti produsen besar ini tuh udah mikirin.
Selain itu, ada beberapa keuntungan orang-orang yang pakai mobil listrik. Pertama, terhindar dari ganjil genap. Jadi berasa kayak presiden gak sih? Jadi gak perlu mikirin, aduh hari ini tanggal genap, aduh hari ini tanggal ganjil, aduh gue gak bisa pakai mobil. Kayak gitu gak perlu dipikirin. Kayak presiden aja, lewat aja, hajar bleh. Nah, terus platnya juga beda sama mobil konvensional. Kalau mobil konvensional kan hanya backgroundnya hanya warna hitam ya. Tapi kalau mobil listrik itu selain ada hitamnya, di bawahnya itu ada garis biru yang menandakan kalau itu mobil listrik, kan mobil konvensional. Kalau untuk pemakaian sekarang yang masih jarang ya, orang pakai mobil listrik itu kayak sesuatu hal yang eksklusif. Kayak orang bakal ngelihat, wah mobil listrik nih, wah keren banget. Pasti ada prestisnya tersendiri sih. Dan yang paling bikin enak sih ya lebih hening dari mobil konvensional. Apalagi kalau mobil konvensionalnya jarang diservis, bergetar-getar yang ada. Nah, kenapa bisa lebih hening? Karena nggak ada suara mesin. Karena digerakin sama motor listrik, jadi pergerakannya tuh halus. Tapi nih untuk sekarang ya, untuk yang punya mobil listrik, ya nggak disaranin sih untuk pergi keluar kota. Karena kurang cocok sih. Karena belum banyak gitu pom listrik yang ada di luar Jakarta. Mungkin ada tapi hanya beberapa. Dan kalaupun pengen ngecas pakai charger portable pun juga harus ngasih spare waktu yang lama, 16 jam, 17 jam, ya pokoknya sebelum tidur dicas gitu. Pokoknya harus lebih prepare lah kalau keluar kota, karena belum banyak pom listrik di luar Jakarta. Nah, untuk Indonesia sendiri sebenarnya mobil listrik itu ada keuntungannya sendiri kalau dilihat dari potensi pengembangan industrinya ya. Karena pertama, mobil listrik itu komponen utamanya adalah baterai. Kalau nggak ada baterai, mobil nggak bisa jalan. Nah, salah satu bahan baterai itu adalah nikel. Nah, Indonesia sendiri mempunyai cadangan nikel sebanyak 30% di dunia. Yang itu ya banyak banget gitu. Dan itu cukup untuk ngebuat banyak baterai. Selain itu, di Indonesia sendiri kita tuh punya 85% bahan baku yang diperlukan untuk membuat baterai. Jadi nggak hanya nikel aja, tapi komponen-komponen lain yang sebesar 85% itu udah ada di Indonesia. Kayak bauksit, timah, tembaga, karet, kita punya banyak. Jadi untuk pembuatan baterai di sini bisa dibilang kita memadai, dan produsen-produsen di dunia banyak ngelirik ke sini. Banyak yang pengen berinvestasi ke sini. Karena kenapa? Indonesia menawarkan harga yang lebih murah dari Australia. Jadi angin segar untuk perekonomian Indonesia. Menurut pemerintah, Indonesia itu siap untuk jadi raja baterai mobil listrik dunia. Karena 85% bahan baku baterainya ada di sini. Persediaan nikel dunia 30% ada di sini. Dan sumber daya orangnya juga banyak. Jadi potensi Indonesia tuh gede banget untuk jadi raja baterai mobil listrik Indonesia. Gak hanya jadi raja minyak kayak Arab, kita bisa jadi raja baterai. Tenang aja. Diperkirakan di tahun 2030 itu Indonesia itu mendapatkan keuntungan sebesar 26 miliar dolar dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 23.500. Jadi lumayan banyak. Dengan adanya inovasi kayak gini, Indonesia pun berkembang, industri kita berkembang, manusianya pun berkembang. Dan itu semua dikutip dari CNN. Nah, salah satu produsen yang berminat itu Tesla. Mungkin nanti gak cuman hanya Arab yang dikenal sebagai raja minyak. Tapi Indonesia juga raja baterai mobil listrik.
Ya semoga bisa terrealisasikan ya. Karena nginget corona kayak gini, kerjaan susah, orang-orangnya susah, uang susah, pokoknya semuanya serba susah. Yang pasti jaga kesehatan dan stay aja di rumah. Ya enggak. Makasih yang udah dengerin podcast gua. Gua pamit undur diri ya.